Baiklah, kita langsung saja ke penjelasan tentang materi dari permainan bola voli. Jadi, permainan bola voli itu adalah permainan yang dimainkan oleh dua tim, yang masing-masing timnya atau regunya itu terdiri dari 6 orang. Nah, tujuan dari permainan bola voli itu sendiri adalah untuk memasukkan bola ke daerah lawan. Jadi, berbeda halnya dengan permainan bola basket atau dalam permainan bola sepak bola, tujuannya dari kedua permainan itu adalah untuk memasukkan bola. Tapi di sini dalam permainan bola voli, tujuan memasukkan bolanya itu adalah ke daerah lawan. Lebih ke menjatuhkan bola ke daerah lawan. Dan di sini dikatakan bahwa mencapai game terlebih dahulu. Nah, dalam permainan bola voli itu permainannya atau durasi permainannya itu tidak ditentukan oleh waktu, tapi berdasarkan dari game yang telah dicapai. Nah, gamenya dalam satu game pertandingan bola voli itu biasanya dimainkan dalam 5 set atau 3 kali kemenangan. Nah, di setiap setnya, setiap tim itu harus mencapai angka 25 poin. Jadi, tim yang berhasil memenangkan pertandingan itu jika dia berhasil mencapai angka 25 poin pada setiap setnya. Dan ketika mereka sudah memenangkan 3 set, maka tim tersebut layak atau dianggap sebagai pemenangnya. Nah, durasi permainan seperti yang saya katakan tadi itu tidak ditentukan oleh waktu. Jadi, jika suatu tim mendapatkan tim yang lebih mudah, maka permainan itu bisa berlangsung lebih cepat. Dan jika tim itu mendapatkan lawan yang lebih yang seimbang, maka permainan tersebut bisa berdurasi lebih panjang. Itu pemahaman awal tentang permainan bola voli. Baik, teknik dasar dari permainan bola voli. Ada berbagai jenis teknik dasar dari permainan bola voli itu sendiri. Yang pertama itu adalah teknik servis, kemudian ada teknik passing, kemudian ada teknik smash, dan berikutnya ada teknik blocking. Nah, di sini yang pertama yaitu tentang teknik servis. Menurut Pardijono dan kawan-kawan, bahwa servis adalah upaya memasukkan bola ke daerah lawan dengan cara memukul bola menggunakan satu tangan ke daerah menggunakan satu tangan atau lengan oleh pemain baris belakang yang dilakukan di daerah servis. Nah, pada awalnya servis ini merupakan pukulan pembukaan untuk memulai suatu permainan bola voli. Tapi belakangan servis ini sudah banyak digunakan sebagai awalan melakukan serangan. Karena kebanyakan sekarang untuk servis lebih banyak menggunakan servis jam atau jam servis. Nah, untuk pada dasarnya servis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah servis bawah, yang kedua adalah servis atas. Untuk servis bawah ini biasanya dilakukan dari bawah pinggang, ya, dilakukan dari bawah pinggang. Jadi bolanya dilambungkan, kemudian salah satu lengan diayunkan dari belakang dan bola dipukul tepat mengenai bagian bawah bola. Nah, ini untuk servis bawah sudah agak jarang digunakan dalam pertandingan. Karena apa? Karena servis bawah untuk pemain ini lawan akan lebih mudah untuk mendapatkan bola tersebut atau mengembalikan bola tersebut. Yang kedua adalah servis atas. Untuk servis atas sendiri ini dilakukan dari atas kepala. Pukulannya dilakukan dari atas kepala. Nah, servis atas ini banyak jenisnya. Ada floating service, ada cekis, kemudian ada juga yang namanya jump service, ya. Kemudian ada juga yang namanya tenis service. Ada banyak variasi dalam melakukan servis atas. Jadi servis atas pada dasarnya adalah servis atau pukulan permulaan yang dilakukan dari atas kepala. Untuk teknik dasar yang berikutnya itu adalah teknik dasar passing. Passing ini juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu passing bawah dan passing atas. Untuk passing bawah adalah cara mengoper atau menerima bola dengan kedua tangan di depan badan secara bersama-sama. Nah, ini adalah teknik atau cara melakukan passing bawah.
Jadi dilakukan dengan cara meluruskan kedua lengan di depan badan, kemudian dan kedua tangan tersebut juga saling menempel. Posisinya mereka saling menempel, kira-kira seperti pada gambar berikut ini. Nah, kemudian passing atas. Passing atas adalah cara mengoper atau menerima bola dengan kedua tangan di atas kepala. Nah, ketika melakukan passing atas, kedua tangan ini tidak harus menyatu. Ya, jadi posisi tangan tidak menyatu. Posisi tangan lebih membentuk segitiga di atas kepala yang tidak saling menyatu. Nah, posisi untuk teknik passing atas ini lebih banyak digunakan oleh seorang tosser atau seorang pengumpan untuk memberikan passing atau memberikan umpan kepada spiker atau smasher. Ini adalah dua teknik passing dalam permainan bola voli. Kemudian berikutnya teknik dasar yang selanjutnya adalah teknik dasar smash. Smash ini merupakan pukulan yang keras, tajam, dan menukik di atas jaring atau net ke arah lapangan lawan. Smash ini adalah salah satu teknik menyerang dalam permainan bola voli. Karena teknik smash ini tujuannya adalah untuk menjatuhkan bola ke daerah lawan dengan keras. Jadi smash ini tujuannya lebih ke untuk pukulan serangan. Bagaimana cara melakukan smash dalam permainan bola voli? Smash ini bisa dilakukan dengan 4 tahap. Yang pertama adalah run up, kemudian take off, kemudian hit, dan terakhir adalah landing. Ini adalah 4 tahap melakukan smash dalam permainan bola voli. Run up itu berarti lari menghampiri arah bola. Jadi pemain berlari mendekati arah bola. Kemudian take off ini melompat dengan kedua kaki. Di dalam permainan bola voli ketika melompat akan melakukan smash, ini lompatan harus menggunakan kedua kaki. Mengapa demikian? Karena ketika melakukan vertical jump atau lompatan lurus ke atas, ini ketika menggunakan kedua kaki, ini akan lebih baik daripada menggunakan salah satu kaki. Nah, lompatan kedua kaki ini akan membuat daya tolakan ke atas ini akan lebih tinggi daripada menggunakan salah satu kaki. Nah, ini makanya dalam lompatan smash bola voli atau blok bola voli ini biasanya menggunakan kedua kaki, sehingga lompatannya akan lebih tinggi. Karena lompatan vertikal ini memang dilakukan dengan kedua kaki. Berbeda ketika akan melompat ke arah depan. Ketika seseorang akan melompat ke arah depan, maka dia sebaiknya menggunakan salah satu kaki. Kita ambil contoh yang paling mudah. Misalnya, ketika seseorang ingin mengambil buah-buahan di atas pohon, ya, maka dia akan menggunakan kedua kaki untuk menggapai buah tersebut. Dia akan melompat menggunakan kedua kaki. Karena lompatan kedua kaki ini akan lebih maksimal untuk melompat ke atas. Nah, ketika seseorang akan melompati sebuah parit, maka dia akan melompat dengan salah satu kaki. Nah, salah satu kaki ini daya dorong ke depannya akan lebih baik daripada melompat menggunakan dua kaki. Nah, ini bedanya. Nah, sesuai dengan peraturan bola voli juga kenapa sebaiknya menggunakan kedua kaki, bukan satu kaki? Karena apabila seorang smasher melompat dengan satu kaki, dia cenderung akan menabrak net, karena dia akan mudah untuk terdorong ke depan. Inilah sebabnya maka dalam smash permainan bola voli sebaiknya lompatan itu menggunakan kedua kaki. Kemudian hit. Hit ini adalah memukul bola dengan keras ke daerah lapangan lawan di atas jaring atau net. Dan terakhir, teknik berikutnya atau tahap berikutnya adalah mendarat dengan kedua kaki. Nah, ini adalah tahap-tahap dalam melakukan smash permainan bola voli. Nah, jadi itulah jenis-jenis atau tahap-tahap smash dalam permainan bola voli. Nah, selanjutnya apa sih jenis-jenis smash dalam permainan bola voli? Jadi ada berbagai jenis smash dalam permainan bola voli. Itu yang pertama di sini ada open spike. Open spike ini pemukul melakukan gerak awalan setelah bola itu lepas dari tangan pengumpan. Jadi smash biasa. Jadi setelah
smasher mengumpan bola, kemudian spiker, setelah tosser mengumpan bola, maka smasher ini akan bergerak mendekati bola tersebut dan akan melakukan pukulan ke arah atau ke daerah lawan. Ini open spike. Kemudian quick spike. Nah, quick spike ini pemukul melakukan awalan secepat mungkin dengan langkah yang panjang. Itu adalah quick. Jadi sebelum bolanya diumpan oleh tosser, si smasher ini sudah bergerak terlebih dahulu. Dia sudah melakukan lompatan dan ketika tosser mengumpan bola tersebut, maka spiker akan langsung memukul bola tersebut dengan cepat, akan langsung menyambar bola tersebut dengan cepat. Jadi quick ini biasanya pukulan smash yang dilakukan dengan cepat, ya. Dan timing lompatan ini paling bolanya tidak terlalu tinggi, umpannya biasanya hanya berjarak 1 atau 2 bola dari atas net. Itu adalah quick spike. Kemudian yang ketiga, di sini ada strike atau bola potong. Nah, pada pukulan smash strike ini pemain akan mendekati tiang net. Jadi dia berlari ke arah luar lapangan, mendekati tiang net, dan dia akan melakukan awalan yang panjang sehingga lompatannya bisa lebih maksimal. Ya, pukulannya ini tujuannya agar mendapatkan lompatan yang lebih tinggi. Jadi dia berlari keluar ke arah luar lapangan, kemudian berlari ke arah mendekati tiang net, dan dia akan melakukan smash dari sisi samping luar lapangan bola voli. Itu adalah strike atau yang biasa disebut dengan bola potong. Nah, jenis smash yang keempat, di sini ada smash yang disebut dengan drive. Nah, pukulan drive ini biasanya dilakukan oleh pemain yang berada jauh dari jaring atau net. Dan biasanya lompatannya tidak terlalu tinggi, bahkan tidak melakukan lompatan sama sekali. Ini adalah smash drive. Nah, dia tidak melakukan lompatan, atau kalau melompat pun lompatannya hanya sedikit, tidak terlalu tinggi. Nah, pukulan smash ini biasanya dilakukan oleh pemain-pemain yang berada di daerah belakang. Ya, ketika bola datang dan bola tersebut tidak bisa dipukul di dekat jaring atau net, akhirnya dia harus mengembalikan di belakang. Jadi dia memukul bolanya juga tanpa menggunakan awalan lompatan. Berikutnya dummy atau tip. Nah, dummy atau tip ini adalah smash tipuan. Artinya ketika melakukan smash, ya ketika akan melakukan smash, ketika bolanya diumpan, saat perkenaan bola dengan tangan, bola itu tidak dipukul dengan keras, tapi melainkan hanya disentuh saja dengan jari-jari tangan. Ini biasanya dia akan menipu seorang blocker. Dia menipu blocker, artinya ketika blok yang sudah terlanjur melompat tinggi, bola itu hanya didorong saja dengan jari-jari tangan yang akhirnya bola tersebut akan melewati tangan si blocker. Jadi bolanya tidak dipukul dengan keras atau kick, tapi hanya didorong saja dengan jari-jari tangan. Ini namanya dummy atau tip. Nah, jenis smash yang terakhir ini adalah smash 3 meter. Nah, untuk smash 3 meter ini biasanya dilakukan oleh pemain yang berada di belakang daerah serang atau berada di belakang garis serang. Nah, orang-orang yang melakukan smash ini adalah orang-orang yang berada di daerah pertahanan. Jadi dia boleh melakukan smash, pemain tersebut tetap boleh melakukan smash, asal smash yang dilakukannya itu tidak boleh melewati garis serang. Di smash yang dilakukannya dia tidak boleh melewati garis serang. Kalau dia menginjak garis serang, maka akan dianggap sebagai pelanggaran atau foul dalam permainan bola voli. Jadi pemain belakang ini biasanya akan melakukan smash, tapi jenis smash yang dilakukannya ini adalah bola 3 meter. Atau dia juga bisa melakukan smash yang disebut dengan drive. Ya, nah itu adalah jenis-jenis smash dalam permainan bola voli. Jadi untuk pemain belakang tetap bisa melakukan smash asal tidak melewati garis serang. Selanjutnya teknik dasar yang berikutnya adalah teknik dasar blok.
Blok ini adalah usaha untuk membendung smash dari lawan atau menghalangi smash dari lawan agar tidak berhasil jatuh ke daerah sendiri. Nah, blok ini dilakukan oleh satu orang, kemudian bisa juga dilakukan oleh dua orang, dan maksimal dilakukan oleh tiga orang. Mengapa maksimal dilakukan oleh tiga orang? Karena dalam permainan bola voli, ini blok hanya boleh dilakukan oleh pemain yang berada di daerah garis serang. Jadi dalam susunan pemain bola voli itu kan dibagi menjadi dua, tiga di daerah pertahanan, kemudian tiga lagi di daerah serang. Nah, yang boleh melakukan blok itu hanya tiga pemain yang berada di daerah serang. Jadi ada tiga pemain yang berada di daerah serang. Nah, itu adalah tiga pemain. Nah, sedangkan pemain yang berada di daerah pertahanan itu tidak diperkenankan untuk melakukan blok di atas jaring atau net. Maka blok maksimal itu hanya bisa dilakukan oleh tiga pemain. Jadi tidak mungkin blok dilakukan oleh 4 atau 5 pemain. Jadi sesuai dengan aturan yang boleh melakukan lompatan di atas di dekat jaring atau net itu hanya pemain yang berada di daerah serang. Nah, selanjutnya yaitu tentang pola pertahanan dan pola penyerangan dalam permainan bola voli. Apa sih itu penyerangan dan apa sih itu pertahanan dalam permainan bola voli? Nah, penyerangan dalam permainan bola voli inilah upaya untuk mematikan bola ke daerah lawan. Jadi upaya mematikan bola ke lapangan lawan dengan jalan apapun ya sesuai dengan yang diperkenankan atau diperbolehkan dalam permainan bola voli. Jadi dia bisa mengembalikan bola dengan cara melakukan smash, dia bisa mengembalikan bola dengan cara melakukan passing saja, itu boleh dan diperkenankan. Nah, biasanya beberapa pelanggaran yang sering dilakukan oleh spiker, yang pertama misalnya bola yang dihasil spike tersebut tidak berhasil menyeberang ke daerah lawan atau bolanya membentur net, akhirnya bola tersebut tidak berhasil menyeberang ke daerah lawan. Nah, ini spike tersebut juga dianggap tidak sah. Atau spiker melompat terlalu ke depan. Akhirnya spiker ini menabrak jaring atau net atau menyentuh jaring atau netnya. Ini juga tidak diperkenankan dalam permainan bola voli. Jadi ketika ada pemain yang melakukan pelanggaran dengan menyentuh jaring atau net, maka akan dianggap foul dan akhirnya poin akan diberikan kepada lawan. Karena dalam permainan bola voli ini sistem permainan rally point, maka semua kesalahan yang dilakukan oleh pemain ini akan menjadi poin bagi lawan. Jadi semua kesalahan-kesalahan akan berbuah poin untuk lawan. Jadi sebisa mungkin meminimalkan kesalahan dalam permainan. Dan berikutnya adalah pengertian pertahanan dalam permainan bola voli. Apa sih itu pertahanan dalam bola voli? Bertahan dalam bola voli ini merupakan upaya untuk bertahan dalam keadaan pasif, menerima serangan dengan harapan tim lawan akan melakukan kesalahan dan akhirnya mengalami kekalahan. Nah, ini jenis pertahanan bola voli. Di sini dikatakan bahwa pertahanan bola voli ini bertahan dalam keadaan pasif. Ya, dia bertahan dalam keadaan pasif. Mengapa dikatakan dalam keadaan pasif? Karena dalam permainan bola voli tersebut, pemain bertahan itu tidak diperkenankan untuk merebut bola dari pemain lawan. Dia tidak diperbolehkan merebut bola dari pemain lawan. Maka pertahanan dalam bola voli ini disebut dengan pertahanan pasif. Dia hanya menunggu saja, menunggu serangan dari lawan dan mengharapkan lawan ini melakukan kesalahan. Nah, maka ini disebut dengan pertahanan pasif. Berbeda dengan halnya pada permainan sepak bola atau permainan bola basket. Dalam permainan sepak bola atau bola basket, ini disebut dengan pertahanan pasif. Karena pertahanan aktif, sorry. Jadi permainan sepak bola dengan basket ini disebut dengan pertahanan aktif. Karena dalam pertahanan tersebut pemain ini diperkenankan untuk merebut bola dari pemain lawan. Jadi bola yang sedang dikuasai lawan ini boleh direbut oleh pemain. Itu disebut dengan pertahanan aktif. Nah, sedangkan dalam permainan bola voli, ini pemain bertahan tidak diperbolehkan untuk merebut bola. Maka dikatakan di sini, maka permainan bola voli ini jenis pertahanannya adalah pertahanan
pasif. Jadi dia hanya menunggu saja, mengharapkan si pemain lawan ini melakukan kesalahan. Misalnya tadi bola tidak berhasil menyeberang net, atau bola ya smashnya itu berhasil dibendung dan kembali lagi ke bidang sendiri. Nah, ini adalah kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan dalam penyerangan pada permainan bola voli. Nah, berikutnya kita membahas tentang susunan dalam permainan bola voli. Nah, susunan dalam permainan bola voli. Untuk susunan pemain bola voli ini kalau kita lihat susunan pemain bola voli ini dia susunannya ini berlawanan dengan arah jarum jam. Susunan bola voli ini berlawanan dengan arah jarum jam. Kita bisa lihat di sini, ini susunannya. Ya, susunannya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Oke. Nah, kalau rotasi itu dilakukan searah dengan jarum jam. Nah, ini bedanya antara posisi dengan rotasi. Jadi rotasi itu dilakukan searah dengan jarum jam putarannya, sedangkan posisi pemain ini posisi letaknya berlawanan dengan arah jarum jam. Kita bisa lihat di sini posisi satu. Ya, posisi satu ini berada di posisi servis, ya, disebut dengan posisi servis. Posisi satu, kemudian ada posisi dua di sini, kemudian naik ke daerah serang, kemudian posisi 3, posisi 4, posisi 5 turun ke daerah pertahanan kembali, dan posisi 6. Nah, ini kira-kira susunan pemain dalam permainan bola voli. Nah, sedangkan rotasinya, kalau kita lihat di sini kalau rotasinya dia searah dengan jarum jam. Nanti posisi 1 akan mengisi posisi 6, kemudian posisi 6 akan mengisi ke posisi 5, posisi 5 akan menempati ke posisi 4, ya, dan posisi 4 akan menempati ke posisi 3, berikutnya posisi 3 akan menempati ke posisi 2, posisi 2 terakhir akan menempati ke posisi 1. Itu adalah rotasi pemain. Rotasi ini biasanya terjadi ketika terjadi pindah servis, terjadi ketika pindah servis. Nah, ketika pindah servis, maka akan terjadi rotasi pemain atau perputaran pemain. Ini merupakan aturan dalam permainan bola voli. Jadi setiap pindah servis, maka dia diharuskan untuk berputar atau menempati posisi yang selanjutnya. Nah, ini susunan dari permainan bola voli. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa fungsi dari setiap posisinya, tugas dari setiap posisinya. Posisi 1 ini tugasnya untuk melakukan servis, dan dia juga sebagai pemain yang berada di daerah pertahanan. Nah, ini adalah posisi 1, tugasnya untuk melakukan servis. Kemudian posisi 2, 3, dan 4 ini posisinya berada di daerah serang. Jadi ketiga pemain ini bertugas untuk melakukan serangan ke daerah lawan. Berikutnya adalah posisi 5, posisi 6, dan posisi 1 ini adalah posisi yang berada di daerah pertahanan, dan dia tidak boleh melakukan smash di daerah serang. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa posisi 5, 6, dan 1 ini boleh melakukan smash, asal smash yang dilakukan itu tidak melewati garis serang. Ya, dia harus melakukan smash di daerah pertahanan. Yang boleh melakukan smash di daerah serang itu hanya pemain yang berada di posisi 2, 3, dan posisi 4. Nah, itu adalah susunan pemain dalam permainan bola voli. Nah, berikutnya kita melihat istilah-istilah dalam permainan bola voli. Ada beberapa istilah dalam permainan bola voli. Di sini ada 5 istilah dalam permainan bola voli. Yang pertama ada tosser, kemudian ada spiker, kemudian ada libero, ada defender, dan ada blocker. Yang pertama di sini kita bahas adalah tosser. Tosser inilah pemain yang bertugas mengumpan bola kepada rekan satu tim. Ini dia tugasnya mengumpan bola kepada spiker. Ini tugasnya seorang tosser atau pengumpan, atau biasa disebut dengan set upper. Nah, tugasnya adalah memberikan umpan kepada tim. Nah, tosser inilah yang lebih banyak untuk melakukan variasi-variasi serangan ke daerah lawan. Jadi keberhasilan serangan ini tidak hanya
berdasarkan dari spike-nya yang keras, tapi tergantung dari variasi serangan yang dibuat oleh si toaster tersebut. Nah, kemudian spiker atau smasher. Nah, smasher ini tugasnya adalah memukul bola dengan keras ya agar bola berhasil jatuh ke daerah lawan. Ini tugasnya seorang spiker, jadi memukul bola dengan keras ke daerah lawan. Fungsinya untuk melakukan lebih ke pukulan serangan. Nah, berikutnya adalah libero. Libero ini merupakan pemain bertahan murni. Jadi ini adalah pemain bertahan yang tugasnya menerima lebih banyak menerima smash dari lawan. Nah, seorang libero ini pemain ini bebas keluar masuk tapi tidak boleh memberi bola ke seberang jaring atau net. Nah, pertanyaannya di sini mengapa libero bebas keluar masuk? Karena libero ini hanya boleh menempati di posisi 1, posisi 6, dan posisi 5. Kita lihat di gambar sebelumnya. Nah, libero ini hanya boleh menempati di posisi 5, ya, posisi 6, dan posisi 1. Ini hanya tempat yang boleh ditempati libero. Nah, dia hanya boleh berada di posisi yang di daerah pertahanan. Libero tidak boleh menempati posisi 4, posisi 3, dan posisi 2. Maka dia bebas, dikatakan bebas keluar masuk. Pertanyaannya juga, bagaimana ketika dia di posisi 5 dan akan berpindah ke posisi 4? Akan terjadi rotasi. Terjadi rotasi, maka dia akan seharusnya dia naik ke posisi 4. Maka libero ini akan digantikan oleh pemain lain selain libero. Ya, dia akan digantikan ketika dia berada di posisi 5, maka dia akan keluar dan digantikan oleh pemain lain selain libero. Dia akan keluar dan akan digantikan oleh pemain lain yang mengisi ke posisi 4. Kemudian biasanya setelah servis, ya ganti servis, maka libero akan kembali masuk ke posisi 1. Nah, ini penjelasan singkat tentang seorang libero. Nah, libero juga di sini dikatakan tidak boleh membreak bola. Pada intinya libero ini tugasnya hanya pemain bertahan, jadi dia hanya menerima serangan-serangan dari lawan. Tugas libero sepanjang pertandingan ini biasanya dia hanya melakukan passing bawah dengan passing atas. Ini tugas dia sepanjang pertandingan. Membreak bola artinya lebih mudahnya memberi bola artinya dia tidak boleh melakukan serangan ke daerah lawan. Contoh misalnya dia tidak boleh melakukan pukulan menggunakan telapak tangan, dan dia tidak boleh melakukan smash, dia tidak boleh melakukan servis ke daerah lawan. Dia hanya bisa melakukan passing bawah dan passing atas. Nah, ini arti memberi bola dalam libero. Berikutnya yang keempat, ini adalah defender. Nah, defender ini merupakan pemain bertahan untuk menerima serangan lawan. Berbeda halnya dengan libero. Kalau defender, di sini dia boleh melakukan serangan. Nah, kalau libero, dia tidak boleh melakukan penyerangan. Ini defender. Libero biasanya ciri-cirinya itu menggunakan kostum yang berbeda dari rekan tim satu timnya. Ya, jadi dia menggunakan kostum yang berbeda dari rekan satu timnya. Kalau defender, dia menggunakan kostum yang sama dengan rekan-rekan yang lain. Nah, dia ini boleh melakukan serangan. Jenis-jenis dia bisa melakukan penyerangan dari belakang daerah atau dari belakang daerah penyerangan, ya dari belakang daerah garis serang. Dia boleh melakukan smash, dia tetap boleh melakukan servis dan lain sebagainya. Itu defender. Jadi berbeda antara libero dengan defender. Oke, yang berikutnya adalah blocker. Blocker ini adalah pemain bertahan yang berada di depan jaring atau net. Ini pemain yang bertugas untuk membendung smash dari lawan. Ini tugasnya adalah membendung smash dari lawan. Ini tugas seorang blocker. Jadi blocker ini tugasnya adalah membendung smash dari lawan atau menutup serangan dari lawan di depan jaring atau net. Nah, ini adalah istilah-istilah pemain dalam permainan bola voli. Selanjutnya adalah pola serangan dalam permainan bola voli. Nah, pola serangan di sini saya mencontohkan ada dua jenis pola serangan, yaitu pola serangan 4-2 dan pola serangan 4-1-1. Ada berbagai jenis pola serangan sebenarnya. Ada pola 5-1 dan sebagainya. Di sini saya mencontohkan dua pola serangan dalam permainan. Nah,
Dalam permainan bola voli itu tidak mengenal yang namanya istilah formasi, karena formasi itu pada dasarnya adalah penempatan posisi pemain. Itu formasi. Formasi adalah penempatan posisi pemain. Di sini dalam permainan bola voli kita mengenal istilah yang namanya pola. Pola artinya dalam pola tersebut dia memberikan tugas khusus kepada para pemain-pemainnya. Jadi dia memberikan tugas khusus kepada para pemainnya. Itu namanya pola. Nah, di sini bisa kita lihat misalnya di sini ada pola 4-2. Pola 4-2 artinya dia menggunakan 4 orang striker atau smasher dan 2 orang sebagai set upper. Nah, keempat pemain ini tugasnya adalah untuk melakukan smash ke daerah lawan. Di sini ada smasher 1, kemudian ada smasher 2, ya, kemudian ada smasher 4 dan berikutnya ada smasher 3. Nah, ini adalah tugas dari pemainnya. Jadi sepanjang pertandingan keempat pemain ini tugasnya adalah melakukan smash ke daerah lawan. Ini tugas dari para smasher. Kemudian di sini ada juga 2 set upper. Nah, set upper ini fungsinya adalah untuk memberikan umpan kepada smasher. Tugasnya memberikan umpan. Jadi kedua pemain ini fungsinya atau tugas khususnya adalah memberikan umpan kepada spiker. Ini disebut dengan pola dalam permainan bola voli. Jadi pelatih biasanya memberikan tugas khusus, ya, memberikan peran khusus kepada pemainnya. Jadi kalau misalnya dia ditunjuk sebagai smasher, berarti sepanjang pertandingan tugas pemain tersebut adalah untuk melakukan smash ke daerah lawan. Nah, berikutnya adalah sistem atau pola 4SM, 1SU, dan 1U. Nah, hampir sama dengan 4SM 2SU, cuman di sini ada istilah yang namanya 1U. Nah, U di sini perannya sebagai universal. Pemain ini adalah pemain yang disebut dengan pemain universal. Universal artinya dia memiliki 2 peran sekaligus. Dia berperan juga sebagai smasher, dia juga bisa memberikan umpan kepada spiker. Jadi dia memiliki 2 peran atau memiliki peran ganda. Ya, suatu saat dia bisa melakukan umpan, suatu saat dia juga bisa melakukan smash ke daerah lawan. Nah, ini adalah 2 contoh pola serangan dalam permainan bola voli. Berikutnya adalah pola pertahanan dari permainan bola voli. Nah, di sini saya memberikan contoh 2 jenis pola pertahanan dalam permainan bola voli. Nah, yang pertama di sini ada pola pertahanan 2-4. Ya, ini adalah pola pertahanan untuk menerima servis. Nah, kita anggap di garis merah ini adalah arah servis dari lawan. Di posisi X4, X5, X1, dan X3, ini 4 pemain ini fokus untuk menerima servis dari lawan. Sedangkan X6 dan X3 ini bersiap untuk melakukan serangan balik ke daerah lawan atau serangan balasan ke daerah lawan. Nah, kita ambil contoh misalnya bola hasil smash ini jatuh ke posisi X5, bola hasil servis maksudnya, di bola hasil servis ini jatuh ke posisi X5. Nah, X5 ini akan berusaha mengembalikan bola atau memberikan bola ke posisi X3. Jadi akan mengantarkan bola tersebut ke posisi X3. Ya. Nah, jadi siapapun yang menerima bola, misalnya X4, X5, atau X1, maka mereka akan mengarahkan ke posisi X3 yang di sini perannya sebagai pengumpan. Jadi peran dari pemain ini sebagai pengumpan. Maka X3 ini akan dengan leluasa melakukan variasi-variasi serangan ke daerah lawan. Contoh, misalnya X3 akan mengumpan ke posisi X6 untuk melakukan quick spike. X6 bisa melakukan quick. Nah, kemudian bisa juga X3 ini akan memberikan umpan ke X4. Ya, dia akan memberikan umpan X4 untuk melakukan open spike. Atau X3 juga bisa memberikan umpan kepada atau mengembalikan bola ke X5 sehingga X5 ini bisa melakukan pukulan smash 3 meter. Ya, dia melakukan pukulan smash 3 meter. Nah, ini variasi-variasi serangan yang bisa dilakukan oleh tosser atau pengumpan. Jadi tosser ini tugasnya tidak hanya sembarang mengumpan saja, tapi dia juga memiliki peran untuk
mengatur variasi-variasi serangan ke daerah lawan, ya, melakukan variasi serangan daerah. Ini adalah pola pertahanan 2-4, ya. Nah, berikutnya adalah pola pertahanan 2-1-3. Pola pertahanan 2-1-3 artinya ada 2 bloker, 1 pertahanan tengah dan 1 pertahanan belakang. X2 dan X3 ini kita umpamakan sebagai seorang bloker. Misalnya arah smash dari tanda yang berpanah merah ini, ya, arah smash dari tanda panah merah ini. Maka X2 dan X3 ini berfungsi sebagai bloker atau menutup smash dari lawan. Kemudian X6 ini memiliki peranan sebagai pertahanan tengah yang jika bola hasil blok tersebut jatuh ke daerah serang, maka fungsi dari pemain X6 ini yang akan mengambil bola tersebut atau menyelamatkan bola tersebut jika bola tersebut jatuh ke posisi tengah atau ke daerah serang. Nah, jika bola hasil blok tersebut gagal, ya, gagal dibendung, bola smash tersebut gagal dibendung oleh pemain X3 dan X2, maka fungsi pemain X4 dan X5 serta X1 ini dia akan menerima bola smash tersebut. Jadi kalau misalnya X2 dan X3 gagal membendung bola, maka X4, X5, dan X1 ini bersiap untuk menerima smash tersebut. Nah, ini adalah 2 contoh pola pertahanan dalam permainan bola voli. Ya, nah, demikian penjelasan tentang materi permainan bola voli, mulai dari teknik dasar, kemudian susunan pemain, hingga beberapa pola pertahanan dan pola penyerangan dalam permainan bola voli. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.